Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari studio CTV Network bersama saya Febria Tumbanglo, Anda menyaksikan 5 Merah. Salam saya dan selamat bergabung bagi Anda yang ada di Jabodetabek. Ada Karlita TV Padegelang, CCTV Indramayu, Ciremai TV Kuningan, Sigar TV Lampung, Lampuran TV Kota Lampung. Pemirsa, Anda menyaksikan 5 Merah. Pemirsa, pada malam hari ini saya akan buka dengan Handito Eros, Etalase, Wirausaha Kreatif, serta kami akan menyapa Anda dalam 5 Merah Interaktif. Program ini guna menjawab pertanyaan Anda mengenai tema kita pada malam hari ini ataupun tentang bisnis Anda. Pemirsa, saatnya saya akan buka dengan Handito Eros, di mana tempat Anda menemukan tips dan strategi dengan jurus-jurus kreatif. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini ada Relentless Innovation. Boleh dikatakan tanpa inovasi tidak akan ada pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi bisa terwujud pada dihasilkannya produk, layanan, sistem teknologi, tata kelola, atau komunikasi yang baru. Guna mendalami tema kita pada malam hari ini, di studio telah hadir Bapak Dr. Handito Jono selaku Chief Strategi Konsultan RBI. Oke, selamat malam Pak. Malam Febri. Ya Pak, bagaimana? Sepertinya banyak cerita nih hari ini Pak. Iya, banyak cerita. Apalagi kalau tema kita kan Relentless Innovation gitu Relentless kan. Innovation, Jadi ya. memang inovasi yang nggak boleh capek-capek, nggak boleh pegel, harus terus gitu inovasi. Kenapa? Kalau kita kemudian sampai diam, sampai kemudian terlena gitu, lama-lama bosan. Yang bosan siapa? Satu, konsumennya. Yang kedua, kita sebagai penyedia barang atau jasa juga lama-lama bosan, jenuh gitu. Jadi itu adalah kunci memenangkan kompetisi. Kan seperti kita ketahui kalau saya selama ini saya menggunakan ini ya kan 5+1 tier strategi gitu kan katakannya. Jadi kalau kita bicara 5+1 itu kan dalam rangka membesarkan perusahaan kan ada 5 hal yang harus dilakukan. Satu, melakukan yang namanya market expansion kan gitu, memperlebar pasar terus gitu supaya pasarnya menjadi lebih besar. Itu supaya bisnis kita lebih gede kan gitu. Yang kedua, bisnis diversification, diversifikasi bisnis. Ada kalanya pada titik tertentu sudah sampai di level menengah harus pengembangan bisnis. Ya kalau masih kecil konsentrasi dulu lah ya. Iya. Tapi kalau sudah mulai menengah, melakukan bisnis diversification, kita memperluas, menambah jumlah bisnisnya ya. Yang ketiga, corporate governance, artinya kita terus memperbaiki tata kelola perusahaan kita. Oh, biasanya dikelola sendiri, diurus sendiri ya. Sekarang udah mulai ada timnya, bisa jadi ada manajernya, ada bagian yang khusus menangani, orang-orangnya juga sudah mulai di kader yang lebih profesional. Itu bagian dari yang namanya corporate governance kan gitu. Termasuk juga kalau suatu ketika perusahaan perlu melakukan go public misalkan, itu supaya makin terbuka, makin banyak pengawasan kan gitu. Yang keempat, technology development, melakukan pengembangan teknologi. Jangan dibayangkan pengembangan teknologi itu harus beli alat-alat yang mahal. Bisa jadi hanya caranya, alatnya kan gitu. Ya saya ambil contoh lah, sering menggunakan contoh kayak onde-onde gitu ya. Ya kan di daerah Mojokerto ada onde-onde bolim gitu. Cara prosesnya dibikin lebih baik. Oh, biasanya barangkali harus tempelin satu-satu wijen itu, gelundungin. Oh, sekarang pakai alat gitu. Alatnya bisa sederhana. Nah, ini penggunaan teknologi. Yang kelima adalah aset manajemen, pengelolaan aset. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita perlu menjaga agar aset perusahaan kita makin tumbuh. Aset itu kan bisa aset yang sifatnya tangible, yang kelihatan fisiknya, ada aset yang tidak kelihatan tapi punya nilai besar juga. Nama baik, merek, itu kan termasuk juga hasil-hasil penelitian kita, temuan-temuan kita itu kan sesuatu yang aset yang intangible. Nah, 5 hal ini perlu dipadu dengan satu hal lagi yang hukumnya wajib itu melakukan strategic innovation, inovasi. Nah, disitulah letaknya relentless innovation. Artinya
Kalau perusahaan kita ini mau terus tumbuh dengan 5 cara tadi itu, maka harus terus dikembangkan dengan yang namanya inovasi tiada henti. Ayo terus inovasi. Ini yang akan membuat kita bisa melakukan inovasi di banyak hal. Inovasi di market expansion, inovasi di business diversification, inovasi di technology development, inovasi di corporate governance, bahkan inovasi juga di asset management. Nah, ini sebagai penggerak gitu. Jadi rohnya perusahaan supaya terus bisa tumbuh gitu. Iya, Pak, kalau ngomong-ngomong soal inovasi nih, tentang inovasi, konteks sebenarnya itu apa sih, Pak? Kalau tentang inovasi. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara inovasi itu kayak gini. Kan ada kreativitas sama inovasi kan gitu. Ya, kreativitas itu kita selalu berpikir yang kreatif. Yang enggak itu aja kan gitu kan. Kalau orang lain mikirnya gini, kita mikirnya itu. Jadi kita ini tidak melihat sesuatu, kalau istilahnya itu tidak seperti kuda yang melihat dengan satu arah pandang kan gitu, harus melihat dengan banyak arah pandang kan gitu. Itu bagian dari kreativitas, itu bagian dari sesuatu yang tidak hanya bagaimana kita melihat sesuatu, tapi juga kebiasaan hidup kita kreatif. Nah, dari sana dihasilkan sesuatu inovasi, sesuatu yang barunya. Dari dasar kreativitas tadi muncullah yang namanya inovasi, menjadi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini bisa yang ada wujudnya, ada produk baru, jasa baru kan gitu, ada sesuatu yang baru gitu ya. Tetapi bisa juga sesuatu cara yang baru, cara distribusi yang baru, cara promosi yang baru kan gitu. Dan tadi termasuk cara mengelola perusahaan dengan cara baru, itu inovasi. Jadi, nah ini hakikinya makna dari sebuah inovasi gitu. Seperti itu ya, Pak. Nah, kalau misalkan ini Pak, saya punya pertanyaan lagi nih. Boleh, kalau misalkan boleh dikatakan nih Pak, inovasi itu setuju nggak sih Pak dengan kata yang inovasi itu sama dengan aneh atau unik gitu? Iya. Memang yang namanya menghasilkan sebuah inovasi itu perlu sesuatu yang unik ya. Kalau sama-sama dengan yang lain, yang bukan inovasi namanya. Tapi soal aneh, itu mungkin anehnya tanda petik gitu ya. Aneh barangkali kalau dilihat orang awam gitu ya. Ketika pertama kali katakan cerita masa lalu lah, ketika Sony waktu itu tiba-tiba bikin apa namanya itu yang bisa zaman dulu itu kan yang membuat kita bisa dengerin musik tapi sambil jalan gitu kan. Sampai lupa namanya saya apa itu. Headset ya. Walkman itu. Walkman kan gitu. Nah, itu ini kok aneh kok bisa jalan loh. Tapi itu justru itu aneh kan gitu. Atau kemudian ketika terakhir juga Apple menggabungkan dengan berbagai macam alat, bahkan juga misalkan ketika BlackBerry kemudian menggabungkan macam-macam cara dalam satu, ini kan kok aneh kan gitu. Aneh dalam mungkin sesuatu yang baru. Tapi kalau itu tidak diperbaiki terus, bisa gagal itu. Produk-produk yang tadinya sudah bagus, yang aneh tadi katakan begini, tapi kalau tidak melakukan inovasi terus bisa ditinggalkan oleh pasar. Nah, karenanya sesuatu inovasi itu sesuatu yang harus terus diperbaiki, terus dilakukan sesuatu inovasi lagi gitu. Pokoknya kita berawal dari inovasi ya. Semua tuh pada dasarnya adalah inovasi. Iya, paham. Sepertinya kita harus break dulu ya. Pemirsa, kita harus break dulu dan dialog Handito Eros akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan lupa saya informasikan kepada Anda, mulai dari sekarang juga Anda bisa SMS kami di 0815 111 23450. Sekali lagi Anda bisa langsung bertanya dari sekarang tentang tema kita pada malam hari ini di 0815 111 23450 atau email kami di interaktif@5merah.com. Anda bisa bertanya tentang tema kita ataupun tentang bisnis yang Anda miliki pada saat ini. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan akan ada tayangan berikut ini. Kita saksikan berikut ini. I would like to share the Kadin opinion about our meeting today. In our opinion, in Kadin, the OECD Southeast Asia Regional Forum 2014 with the theme of regional competitiveness for sustained growth is very much aligned with the need of Indonesia as well as Southeast Asia regional and ASEAN in particular
For Indonesia itself, from a number of research that we conducted by RB, there are 5 key success factors. One is access to broader market. Second is entrepreneurship enhancement. The third is corporate governance. Fourth, technology development and innovation. We are in Indonesia fortunate to have full support from the Indonesian government. Kadin, along with the Indonesian government, are conducting various programs. And then related to the OECD Southeast Asia Regional Forum on 25th and 26th March 2014 in Bali, we, Kadin, recommend some strategic matters to be presented to the policymaker in order to promote stronger, more sustainable and more inclusive growth, while at the same time introducing reform that increase the international competitiveness, foster regional trade and investment integration between Southeast Asian countries in order to maximize their economic potential, focusing on reducing non-tariff barrier and quota and building policy for export promotion. And then number 2, we also propose promote structural reform for inclusive growth. Ensure that regulatory framework are stable, predictable, non-discriminatory and transparent in order to strengthen business confidence with due attention to regulatory impact analysis and regulatory cooperation within ASEAN. Second, simplify business procedure to encourage startup and SMEs, including access to finance, opportunities for public procurement, aspect of employment and taxation, among others. Fourth, increase access for all social groups of all ages to quality education, recognizing that skill development is critical for lifelong employability of individual. This call for improvement in school curricula to increase their relevance to labor market need. Fifth, place greater emphasis on fostering research and protection of intellectual property rights, recognizing innovation as critically important for inclusive growth. Regulation protecting intellectual property need to be executed in an effective and rigorous manner. Sixth, promote greener growth, whereby policies should consider how to create business opportunity that lead to greening the whole economy rather than focusing only upon individual sector. Ensure that policy and target are achievable, taking into account national circumstances, macroeconomic factor, and poverty alleviation objective. Pemirsa, masih di program Handi to Eros di sesi yang kedua ya. Namun sebelumnya saya akan menyapa pemirsa yang ada di Cintai TV Tanjung Pinang dan Cendawan TV Pekanbaru. Salam juga untuk pemirsa 8 TV Balikpapan dan 9 TV Banjarmasin. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini ya. Namun sebelumnya saya akan membahas tadi nih Pak, video yang tadi nih, liputan tadi nih Pak, di mana sih, dan sepertinya kayak ada peristiwa penting nih di sana Pak. Baru kejadian kemarin dan hari sebelumnya ya. Oh. Jadi baru masih segar itu. Berapa hari yang lalu ya? Iya, jadi tanggal 25-26 Maret barusan ini ada pertemuan internasional OECD Regional Forum yang untuk khusus daerah Southeast Asia. Jadi datanglah para pimpinan dari lembaga, ini kan organisasi internasional nih yang jadi lembaga kerjasama antara negara-negara maju dunia. Sekarang ini ada anggotanya ada lebih dari 30 negara, dan kemarin itu datang mulai dari sekjennya, wakil sekjennya dari Meksiko, dari Amerika, kantor pusat di Paris gitu, pada datang ke sini. Nah, di OECD itu ada organisasi yang kemudian mendorong pengembangan bisnisnya, namanya BIAC gitu ya, yang mendorong kerjasama antara pelaku usahanya. Nah, di acara 2 hari barusan ini, saya mewakili Kadin sama teman-teman di Kadin diminta untuk menjadi narasumber di sana sebagai RB dan kemudian juga sebagai ketua Komtab di Kadin. Kemudian kita berbicara dengan teman-teman dari pelaku usaha yang internasional itu, bagaimana caranya kita ini terus mengembangkan bisnis. Sebenarnya sama seperti kita juga lagi bincangkan sekarang ini, tapi ini di level internasional kan gitu, di level internasional. Dan di sana kemudian kita berbicara apa yang harus dilakukan. Nah,
kita. Ini kalau bisa di forum-forum internasional kan jangan hanya kita ini menjadi orang yang seolah-olah diajarin terus kan gitu. Kita ya sekali ngajarin orang lain juga lah. Apa yang kita lihat di Indonesia perlu kita share juga kepada teman-teman di luar negeri. Contoh nih, waktu di sana ada direktur OECD yang membidangi pengembangan entrepreneurship, kemudian UKM dari Italia, dia nih dari Italia. Kemudian saya berbincang, ini kayaknya kita perlu bikin riset bareng ini, kita saling share pengetahuan. Saya bilang begini kepada mereka ini kalau kita bicara entrepreneurship gitu ya, Indonesia ini sekarang lebih maju dari negara-negara di Eropa maupun di Australia dan di tempat lain. Saya bilang gitu, banyak anak-anak muda kita yang dari Indonesia nih yang sekarang lagi suka berbisnis kan gitu, kita memang gerakkan itu kan gitu. Nah ini bisa di-share bisa di-share kepada negara-negara Eropa itu. Karena negara Eropa sekarang pertumbuhan ekonominya lagi lambat kan, lebih cepat. Kenapa you nggak maju-maju sekarang ini gitu? Karena entrepreneurship-nya sekarang lagi loyo nih. Banyak orang-orang di sana yang dia menikmati pokoknya nggak usah kerja juga nggak apa-apa, nanti dijamin oleh pemerintah dan sebagainya. Nah ini kan membuat jadi lemas gitu penggerakan ekonomi. Sementara kita lagi seger-segernya ya 5 tahun ini kan saya juga bersama teman-teman di Rapid juga terus mengembangkan kan gitu bagaimana menggerakkan entrepreneurship. Jadi ini perlu di-share. Tapi nanti ketika bisnisnya udah mulai tumbuh menjadi lebih besar lagi, nah barangkali giliran uni yang dari negara-negara maju bisa share ke kami. Nah, jadi kalau dijadiin satu gitu, nah bagus kan ini penelitiannya, saling share. Jadi kita ini tidak selalu harus diajarin terus gitu kan. Suatu kali kita juga, dan ini bukan gaya-gayaan, memang kenyataannya kita ini berhasil sekarang ini menggerakkan kewirausahaan entrepreneurship sehingga gairah menumbuh kembangkan bisnis baru itu sekarang lagi ada di mana-mana. Dan kemarin di acara kemarin ada satu istilah yang saya munculin ya pada saat di situ, istilahnya competitiveness ya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Saya bilang sama teman-teman di sana yang dari Eropa itu, ini tiba-tiba karena ada pertanyaan tanya jawab gitu kan. Saya di sana kemarin kan dengan Pak Ferry Taib sebagai moderator, ketua ini Komite Tetap untuk Perdagangan Internasional, dan Brian Clark dari Australia dari pihak OECD. Kemudian saya munculkan istilah itu. Nah, ini bagaimana kita mendorong kompetisi dengan semangat bekerjasama. Nanti kapan-kapan kita bahas. Iya, oke, terima kasih Pak Han ya. Ya pemirsa, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk menyimak tayangan berikut ini. Apapun aspek strategis yang dipilih, inovasi menjadi aspek pilihan strategis wajib. Inovasi tidak bisa dihindarkan karena merupakan prasyarat dasar untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi besar. Pada zaman sekarang, inovasi menjadi penggerak sendi-sendi kehidupan perusahaan. Salah satu bentuk inovasi dalam dunia bisnis saat ini adalah online shopping. Tidak perlu kemana-mana, cukup hanya dengan mengakses internet melalui bermacam media berteknologi canggih. Inovasi bisnis seperti ini bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar guna melakukan bisnis expansion, agar perusahaan menjadi lebih besar dan semakin besar lagi. Saat ini ketika potensi pengembangan bisnis sedang sangat besar, ketika kompetisi semakin global dan membutuhkan inovasi brilian, ketika dibutuhkan lahirnya perusahaan-perusahaan besar baru di bumi Indonesia, itu artinya sedang dibutuhkan keberanian melakukan inovasi-inovasi besar untuk menjadikan perusahaan-perusahaan Indonesia semakin besar. Ya, kembali kepada Bapak Dr. Hanito Jiono ya. Setelah menyaksikan tayangan tadi, apa yang bisa Bapak sampaikan nih? Ya, memang kalau kita bicara inovasi itu kan ada di semua level ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar membutuhkan inovasi, ya, yang udah katakan jualan mobil, jualan gadget, jualan properti yang besar-besar kan. Kalau kita lihat itu contohnya yang namanya hotel, mall, itu kan bikin sesuatu yang baru gitu ya, desain yang baru yang lain kan gitu. Tapi perusahaan yang kelas kecil pun, bahkan yang baru muncul, itu juga perlu inovasi.
kalau yang besar saja melakukan inovasi, apalagi yang kecil. Karena kenapa? Kalau yang besar itu kan dia masih punya modal gini nih, wah duitnya banyak, jaringannya besar. Sementara kalau perusahaan kita belum besar, masih kecil, apalagi masih baru, kan masih terbatas tuh. Kemampuan duitnya terbatas, orangnya terbatas, jaringannya juga terbatas. Nah, di situ letaknya inovasi. Jadi memang yang namanya inovasi itu harus dilakukan oleh semua perusahaan di level apapun, kan gitu. Jangan ragu-ragu untuk melakukan inovasi dan nggak boleh capek, memang nggak boleh bosen melakukan inovasi itu. Nah, seperti pertanyaan saya kali ini, Pak, bagaimana melakukan inovasi? Sepertinya itu kayak kedengarannya mudah tapi susah ya. Iyalah, sebenarnya itu tergantung mindset kita. Iya, Kan tadi karenanya ya. saya bilang kalau kita mau melakukan inovasi harus dibekali modal dasarnya itu kreatif, kan gitu, kreativitas. Pengen sesuatu yang lain, pengen sesuatu yang baru, meskipun baru pengen, kan gitu ya. Tapi kalau itu sudah ada di ini kita ada di ini pikiran kita gitu, nggak hanya pikiran tapi juga di hati kita gitu, maka yang namanya inovasi itu mudah. Tapi gini loh ya, kalau kita bicara inovasi, sebenarnya inovasi itu kan menghasilkan sesuatu yang baru. Itu bisa berasal dari karena kita tanda petik semedi gitu ya. Semedi kalau zaman sekarang namanya semedi itu bukan mau masuk ke gula gitu, bukan. Yang namanya semedi itu kita merenung, kan gitu ya, barangkali sambil sendiri di kantor atau sambil berlibur memperhatikan sesuatu. Oh iya ya, itu ada sesuatu yang memberi inspirasi kepada kita, kan. Nah, dari situ bisa melakukan inovasi. Yang kedua ada proses R&D, kan gitu. Proses R&D itu proses research and development. Disengaja tuh, di riset dulu, kan gitu. Jadi riset dulu, risetnya bisa riset pasar, katakan gitu. Tanya maunya konsumen, konsumen sekarang maunya apa, kan gitu. Kalau tanya konsumen kan pasti bilang, oh saya maunya produknya yang bagus, yang tampilannya cantik, yang mereknya terkenal, yang harganya murah, kalau bisa bayarnya nanti ngutang-ngutang terus, bangkrut perusahaannya kalau begitu, kan gitu. Tapi paling nggak kita paham maunya konsumen. Oh saya maunya begini. Oh, yang namanya inovasi itu bukan berarti menurut maunya konsumen. Bisa jadi dari apa yang dimau konsumen seperti itu keluarlah sesuatu yang baru, inovasi yang baru yang justru belum dipikirin oleh konsumen, kan gitu. Kalau sudah dipikirin konsumen, biasanya inovasinya nggak baru lagi. Pasti konsumen udah terpengaruh, udah melihat di tempat lain atau dia pernah membaca gitu. Itu yang biasa disampaikan gitu. Jadi R&D di sini bisa dengan proses tanya sama konsumen. Tapi bisa juga kita melihat apa yang dilakukan kompetitor, kan gitu. Nggak apa-apa. Kompetitor itu bisa kompetitor memang pesaing berat kita, sesama ukurannya sama dengan kita gitu. Kalau kita pengusaha yang produknya dipasarkan di satu daerah, mungkin hanya di daerah itu, kan gitu. Tapi bisa juga yang namanya kompetitor itu yang sudah jagoan besar gitu, yang sudah ada di mana-mana produknya, bahkan yang sudah dunia. Memperhatikan mereka juga nggak ada salahnya. Itu begitu ya, yang itu begini. Oh, bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan, kan gitu. Ada istilah ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi, kan gitu. Jadi diamati, tiru, tapi dimodifikasi, jangan ikut-ikut sama persis dong. Meskipun perusahaan kita belum besar, kita harus punya kebanggaan pada punya kita sendiri. Artinya kita perlu bikin sesuatu yang lain. Nah, jadi R&D itu bisa dengan riset, tanya mana maunya konsumen, lihat apa yang dilakukan kompetitor, atau kita mengembangkan di laboratorium kita. Bikin ini, coba ini, bikin kopi misalkan gitu kan. Coba nih, kopinya dicampur teh, campur jeruk, campur apa, oh, nggak enak nih. Yang enak dicampurnya apa? Nah, dari sana keluarlah macam-macam kopi, kan. Keluar ada kopi cappuccino, wah jenis banyak sekali, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Jadi R&D bisa menjadi cara yang efektif melakukan inovasi. Seringkali memang ada yang suka bilang, ya yang mampu melakukan R&D kan ini hanya perusahaan besar. Sebenarnya enggak. Yang namanya research and development itu bisa dilakukan oleh perusahaan kecil dengan skala yang kecilnya. Nah, ini berita yang baik. Waktu di OECD meeting wilayah Asia Tenggara di Bali barusan ini, Menteri Keuangan kemarin itu baru mengatakan, wah kita lagi mau dorong itu agar perusahaan-perusahaan kita ini meningkat itu kemampuan inovasinya, akan diberikan insentif gitu untuk pada perusahaan-perusahaan melakukan inovasi untuk
yang melakukan riset dan sebagainya itu dalam bentuk pajak kan gitu. Nah ini kan bisa bagus sehingga didukung oleh pemerintah. Nah kalau kemudian hal itu kita lakukan maka keluarlah inovasi-inovasi yang baru ya. Jadi inovasi itu bisa karena tadi itu tanda petik semedi tadi itu ya, maksudnya kita mikir-mikir sendiri gitu, atau mulai proses R&D. Tapi juga ada proses yang seringkali yang bisa melakukan inovasi dengan tanda petik berantem gitu, dialog lah gitu, ngobrol gini, teman-teman sekantor, berantem sana sini, diskusi maksud saya ya. Nah dari situ juga muncul ide-ide, oh iya ya benar juga ya. Seringkali kalau ide dialog dilakukan dengan benar di kantor itu kadang-kadang ada saling bersaingan gitu. Yang satu nggak mau kalah satu dengan ini. Nah itu seringkali juga memunculkan sesuatu yang baru kan. Wah ini bisa membuat terobosan-terobosan baru. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya semuanya didorong oleh kreativitas. Kalau kita kreatif, kita punya keinginan, punya kemauan, pasti ada jalan untuk melakukan inovasi. Oke Pak Hans, sangat jelas sekali ya. Ya tapi sayang sekali ya Pak, waktunya terbatas. Terima kasih juga Pak Hans telah menyampaikan tips dan strategi dengan jurus-jurus kreatifnya. Ya pemirsa, di segmen berikutnya ada 5 merek interaktif, saya akan masih tetap bersama Anda. Di segmen berikutnya juga ada etalase, tetap di 5 merah.